Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang full time trader. Di sini ada yang bertanya, "Bang, gimana sih pendapat lu tentang full time trader?" Gitulah bahasanya. Jadi saya akan angkat di sini YouTube karena pertanyaannya sangat menarik, Mas Bro. Oke, apa sih full time trader? Coba kita bahas ya di sini, apa arti full time trader? Trading for a living. Ya, trading untuk memenuhi kebutuhan hidup. Full time trader berarti pekerjaan utamanya adalah trading. Karena pekerjaan utama full time trader adalah trading saham atau forex. Kita yang bahas di sini adalah saham. Artinya seorang full time trader mendapatkan penghasilan utamanya dari trading. Istilahnya full time trader itu ya bener-bener dia cari makan dari trading saham, gitu ya bahasanya yang kita bahas di sini, saham. Oke, bagaimana cara menjadi full time trader? Menurut saya setuju dengan kata-kata ini. Untuk menjadi full time trader, kita butuh modal trading 150 kali pengeluaran bulanan kita, Mas Bro. Nah, jadi jika pengeluaran Mas Bro itu 10 juta sebulan, maka Mas Bro butuh modal 1,5 miliar. Dengan profit minimal setahun dikejar adalah 10 juta, ya, 10 juta per bulan. Jadi 120 juta itu berarti 8% dari 1,5 miliar. Jadi kalau menurut saya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita target keuntungannya 8-10% setahun, itu sangat mungkin. Kalau bagi saya itu sangat mungkin. Makanya ini realistis saja. Bagi Mas Bro yang pendapatannya 10 juta, pengeluaran 10 juta, Mas Bro punya modal 1,5 miliar untuk jadi full time trader. Oke, kita lihat kelemahan-kelemahan full time trader menurut Fajar Daily, ya, menurut saya gitu. Kalau menurut saya udah saya sebenarnya bukan full time trader, Mas Bro. Nanti kita bahas di akhir. Tapi dalam beberapa minggu, beberapa bulan ke belakang, itu saya mantengin terus pasar. Jadi kelemahan yang utama bagi saya adalah rawan sakit mata. Jadi kalau melihat chart, apalagi di iPod Windows ya, yang angkanya gini-gini, itu mumet sendiri, Mas Bro. Matanya kayak sakit gimana gitu, juling gitu, gini-gini. Wah, ngeri. Jadi rawan sakit mata, bener-bener. Kalau namanya full time trader kan harus pantang gitu, jangan kedip. Sekali kedip, longsor dia. Kedip, udah dihaki 3 baris, 4 baris kan, itu kan rugi kita. Gitu. Jadi jangan kedip, terus melotot aja. Nah, itu rawan sakit mata. Terus kelemahan yang kedua itu susah untuk fokus pada hal yang lain selain trading. Saya itu usahanya kan toko bangunan gitu ya. Buka toko bangunan tuh saya nggak terlalu mikirin toko bangunannya, nggak terlalu fokus, itu udah jalan sendiri. Tapi kalau saham itu nggak, kadang-kadang saya udah investasi belum kejual masih tak pikirin terus sampai malam, sampai mau tidur gitu. Istilahnya fokusnya cuma di trading aja. Ya seperti itu. Jadi pikiran kita itu nanti tercurah situ, nggak tahu ya karena ada magic apa. Jadi mungkin Mas Bro juga ngalamin ya. Coba tulis di kolom komentar bener nggak. Jadi pas sebelum market buka udah mikirin saham. Nanti udah pas apalagi pas jalan market ya, kita fokus di situ. Pas selesai market kita masih mikirin buat besok gimana. Nanti malam kita mikirin lagi, sebelum tidur kita mikirin lagi, gitulah pokoknya. Nggak tahu kalau Mas Bro itu gimana. Oke, terus kelemahan yang selanjutnya adalah agak sulit untuk memastikan pergerakan saham dalam hitungan menit atau jam. Ini khusus untuk scalper ya. Bagi Mas Bro yang scalper trader. Karena full time trader itu bukan hanya bukan hanya scalper. Ya, di full time trader itu bisa jadi swing atau investasi setahun. Bisa aja kan kita punya modal 150 juta, kalau target kita cuma 8-10% investasi kan bisa. Bener ya? Nggak harus scalping kan gitu kan. Bisa. Jadi swing atau investor aja, investasi aja yang jangka panjang biar aman kan gitu kalau menurut saya. Oke, jadi agak sulit memastikan pergerakan saham dalam hitungan menit atau jam. Ini sulit banget, Mas Bro. Susah bahasanya. Lebih enak swing. Kalau swing itu kalau saya nih main swing sama scalping, itu win rate-nya itu lebih gede swing. Kalau swing itu, ya saya bisa itu 80-90% itu cuan kalau swing saya. Tapi kalau trading, scalping, itu bisa 50-50. 60-40, kadang 50 sampai banding 50, seperti itu, Mas Bro. Ya, jadi ya istilahnya lebih enak swing bagi saya. Tapi kalau swing itu kan dapat keuntungan 5-10%. Itu butuh waktu minggu atau bulan. Tapi kalau scalping itu 5% itu bisa beberapa jam, Mas Bro. Nah, itu sih sebenarnya kenapa teman-teman pada pengen jadi scalper gitu ya, bukan swing atau investing gitu. Karena mereka pengen dapat untungnya cepet. Ya, padahal sulit untuk memastikan, bisa aja untung bisa aja rugi kan gitu ya. Jadi resikonya besar sebenarnya kalau scalping itu.
Oke, kelemahan yang berikutnya itu scalper berisiko rugi lebih besar daripada swing atau investing. Udah saya jelasin tadi ya, kita singgung di kelemahan yang tadi. Berisikonya tinggi kalau scalper itu resikonya lebih tinggi mas bro daripada swing dan investing. Kalau yang resikonya paling rendah, kalau menurut saya itu adalah investing. Kita tinggal beli perusahaan yang good company, asal mas bro itu bisa baca laporan keuangannya. Itu yang harganya lagi murah, sentimennya lagi ya kurang bagus gitu ya, sentimen Pak, bukan perusahaan yang jelek ya, tapi sentimen Pak misalnya pas corona ini misalnya INKP dan Tekim gitu, ada kedampak banget tuh, kertasnya nggak laku kan ini karena sekolahnya tutup. Nah suatu saat sekolah buka itu labanya kan naik seperti itu ya, kita tinggal beli tinggal tidur. Nah investing seperti itu ya. Kalau scalper itu risikonya tinggi. Oke, terus kelemahan yang berikutnya menurut saya itu adalah waktunya berlalu terasa cepat ya. Nggak tahu ya, apa saya doang, apa mas bro juga kayak gitu. Semenjak saya itu scalper gitu ya, jadi waktu terasa cepat banget. Jadi dari baru buka market jam 9, tiba-tiba udah sesi 2 aja. Udah istirahat nih. Pas sesi 2 berakhir, cepet banget. Sesi 2 tuh cepet banget kalau menurut saya. Baru jam 1 udah jam 3. Oh ya, setengah 2 udah jam 3, 1 jam setengah doang kan. Cepet banget. Jadi waktunya terasa sangat cepat kalau kita itu main di trading saham. Nggak tahu kalau Mas Bro juga ngalamin juga atau enggak, saya nggak tahu ya. Oke, ini kelemahan yang terakhir. Jika kita gagal dianggap bodoh, kenapa lo main gitu-gituan? Ya nggak? Mendingan kerja jelas, atau kulak kayak apa baju dijual gitu lebih jelas. Kalau gagal dianggap bodoh, tapi kalau berhasil dianggap ngepet. Banyak kan kasus, ada kan kasus yang nggak banyak juga, tapi yang waktu di Instagram itu viral itu, yang orang diem aja, ibu-ibu bilang orang diem aja di rumah kok duitnya banyak, kayak dia kan trading. Yang nggak tahu dia trading sama atau trading forex, yang pasti dia trading kan gitu ya, dianggap ngepet. Oke ya, mungkin itu aja kelemahannya. Dan apakah Fajar Daily itu adalah full time trader? Saya jawab enggak mas bro, saya itu punya beberapa usaha, bahkan sebelum saya kenal dunia saham. Oke, dulu kerjaan saya yang dulu, ya sekarang masih, cuman udah redup. Saya itu sebenarnya adalah seorang web development mas bro. Jadi saya itu mengembangkan website. Tujuannya bukan bagus-bagusin, tapi tujuannya buat branding produk. Saya dulu suka istilah dibayar orang buat branding produk, bikin website yang muncul di halaman pertama Google. Istilahnya saya itu dulu kerjanya jadi search engine optimization ya. Jadi orang yang istilahnya nge-push sebuah website di halaman pertama Google, pakai SEO namanya. Sekarang udah agak jarang, semenjak mungkin di tahun sebelum tahun 2018 itu masih oke lah. Terus habis 2018 itu kan Instagram, udah muncul Instagram, TikTok, kayak itu teman-teman yang punya produk itu lebih prefer untuk ngiklanin di situ. Jadi istilahnya jasa dari SEO ini agak ditinggalkan mas bro. Dulu sebelum tahun 2018 itu jasa SEO itu mahal loh. Ya mahal, jadi dibayar buat misalnya dia jualan jam, misalnya jam tangan. Nah dia pengen kalau orang ngetik jam tangan murah gitu misalnya, nah itu website dia muncul di halaman pertama, itu bayar orang buat jaga dia di urutan pertama gitu. Sebenarnya ya nggak jauh beda sama bandar saham ya, dia jaga harga saham. Dia kalau yang SEO, orang-orang di SEO itu jaga dia di halaman pertama Google. Jadi dulu itu saya adalah seorang SEO, bisa dibilang pakar SEO lah. Wih, saya tapi waktu itu mainnya di belakang layar, jadi nggak tahu ya orang itu nggak kenal saya waktu itu. Waktu itu jauh sebelum saya bikin channel YouTube soalnya. Oke, semenjak semakin meredup tahun 2018 tuh saya mulai mikir ya, kenapa kok bisnis SEO saya itu turun? Ternyata orang-orang lebih ngiklanin kepada Google Ads yang pertama, tapi Google Ads ya dari dulu sih sebenarnya dia bersandingan sama SEO. Yang paling bikin tergerus itu adalah Instagram mas bro, selebgram, seleb TikTok, itu yang ngerebut pasar kita, atau YouTuber. Nah orang-orang kan pada endorse mereka, endorse YouTuber, endorse selebgram gitu buat ngiklanin produk mereka atau brandingin produk mereka, endorsement lah seperti itu. Makanya sejak tahun 2018-2019 lah saya mulai berpikir, wah saya harus bikin nih. Nah saya waktu itu bikin YouTube, tapi ya belum jalannya baru belum lama ini, setahun 2 tahun belakang lah. Saya milih YouTube, saya nggak milih Instagram ya, nggak tahu kenapa. Oke, walaupun punya sih.
Dan Fajar Daily itu bukan satu-satunya YouTube yang saya miliki, Mas Bro. Saya punya banyak banget YouTube, ya. Dan semuanya tentu anonim. Yang ada saya cuma di Fajar Daily. Tapi saya punya banyak YouTube. Kalau nggak salah saya ngelola 13 YouTube. Semuanya buat branding produk. Nah, jadi kalau ada YouTube yang isinya cuma itu aja, mungkin itu punya saya, Mas Bro. Yang kita dibayarin orang buat brandingin produknya. Oke, itu ya. Jadi usaha saya itu selain SEO udah redup sekarang. Nah, sekarang saya jadi YouTuber tuh dapat duit, Mas Bro. YouTuber dapat duit ya, tiap bulan dapat duit, dan kadang-kadang dapat endorse pula gitu. Jadi ya, saya bukan full time trader, saya punya kerjaan yang lain, satu YouTuber. Terus karena jadi YouTuber, terus masih ada waktu kan gitu kan, cuman bikin video gini kan, editnya tinggal ditinggalkan bisa. Terus ada teman yang bantu juga. Nah, itu saya buka toko. Saya punya toko material, walaupun yang jaga orang lain gitu ya. Istilahnya ya semi autopilot, tapi kadang-kadang saya suka di sini juga. Saya berarti jadi YouTuber, terus punya toko material juga. Nah, itu dia, Mas Bro. Terus yang selanjutnya ini trading saham. Ya, jadi istilahnya trading saham itu adalah istilah income saya yang ketiga. Malahan ya, yang ketiga. Yang ketiga selain toko dan YouTuber. Yang utama pasti toko, proyek gitu kan. Proyek gitu. Cuman sekarang corona dari tahun 2020 kemarin mulai redup, sekarang parah, macet. Jadi istilahnya yang toko dan proyeknya macet ya, walaupun jalan dikit-dikit. Terus yang saya nge-push YouTube. Alhamdulillah dapat hasil dari YouTube juga. Terus yang selanjutnya saya trading juga, saham, investasi seperti itu, Mas Bro. Jadi istilahnya kalau menurut saya full time trader itu enggak lah, Mas Bro. Sebisa mungkin Mas Bro punya pekerjaan utama. Kalau menurut saya sih nggak setuju sama konsep full time trader untuk pemula. Karena orang yang udah pro aja, itu dia punya kerjaan lain. Saya punya kenal beberapa trader yang udah jago tradingnya, tapi dia nggak punya YouTube sih. Ya gitu aja, biasa, trader biasa. Tapi dia jago, sering win. Itu aja dia punya kerjaan yang lain, Mas Bro. Ya, punya kerjaan yang lain. Jadi istilahnya tetap aja selain Mas Bro investasi atau swing trading, kadang-kadang scalping kalau lagi ada waktu, terus investing dalam jangka panjang, itu kalau menurut saya tetap harus punya kerjaan yang lain, kerjaan utama, Mas Bro. Karena kalau Mas Bro itu gantungin full di saham, kadang-kadang market juga nggak jelas ya. Contohnya ya bulan lalu dan bulan ini waktu IHSG sampai itu kan 5.000 itu kan, 5.900 itu kan kalau nggak salah, semua saham rontok seperti itu ya, berhari-hari gitu ya, pada turun semua, blue-chip hancur gitu. Gimana cara dapat duitnya kalau misalnya Mas Bro swing kan gitu? Pasti rugi, pasti itu floating loss. Terus kalau menjadi full time trader, terus gimana mau makan apa keluarga? Karena makan tiap hari kan gitu kan. Nah gitu, jadi kalau misalnya Mas Bro itu punya kerjaan lain, pas waktu market itu hancur gitu ya, market itu nggak jelas, hancur, banyak yang asing ngeguyur, minus gitu kan, merah semua, lah itu ya matiin aja tradingnya. Mas Bro kerjaan di tempat kerjaan Mas Bro yang utama. Nanti kalau market membaik, Mas Bro baru masuk lagi trading. Saya lebih setuju seperti itu, Mas Bro. Jadi jangan maksain tiap hari trading, tiap hari beli saham, tiap hari jual saham, tuh enggak. Pas market baik aja. Kalau market pas baik, Mas Bro beli saham. Kalau misalnya market udah nggak jelas ya cashin aja. Saya lebih setuju seperti itu ya. Kalau saya itu tiap hari memang beli saham karena saya ngikutin buat channel YouTube. Ya, saya itu buat channel YouTube. Jadi saya harus beli saham. Ya, karena ya masa kita ngasih rekomendasi saya nggak beli ya, walaupun belinya dikit, cuman 2 juta, 3 juta ya. Tapi ya kita ikut kan, seperti itu, Mas Bro ya. Kalau saya memang seperti itu. Tapi yang saya buat scalping itu sedikit loh. Kalau Mas Bro tahu. Jadi 100% uang yang saya di RDN itu 80% itu saya buat investasi jangka menengah. Terus yang sekitar 20% itu saya buat scalping. Dan dari 20% itu saya bagi 4. Kadang 3, kadang 4. Untuk saya tetap ada cash, Mas Bro. Jadi yang buat scalping tuh sedikit. Contohnya gini, saya punya uang 100 juta misalnya. Terus yang 80 juta itu saya beli saham blue chip ya, big cap yang lagi murah, saya tunggu swing gitu. 80 juta. Terus yang 20 juta itu saya buat scalping, tapi nggak semua. Yang saya masukin saham ya bisa dibilang 30% dulu saya beli. 30% itu dibagi, misalnya ada 4 rekomendasi, saya ikut 2 gitu ya. Saya beli
2,5 juta, 2,5 juta. Jadi saya masih ada 15 juta cash. Tetap aja saya masih ada cash, Mas Bro. Seperti itu ya. Jadi kalau udah keluar, nah baru masuk ke saham yang lain. Tapi tetap ada cash. Nanti kalau ada kok sebenarnya pas waktu saya merekomendasi saham itu turun sahamnya, terus saya lihat kok, ini mau ada pembalikan nih, ada pembelinya semakin banyak. Saya ikut lagi AVG Don Bel. Saya keluarin duit yang tadi yang masih ada 15 juta, saya beli lagi saham. Jadi AVG Don kejemput, terus untung gitu jadinya ya. Tadinya mau rugi jadi untung. Jadi itu pentingnya, Mas Bro, tetap ada uang cash di RDN. Ya, dari apa yang kita bahas di sini adalah full time trader. Full time trader, saya bukan full time trader, saya punya kerjaan yang lain, ya, yaitu dari YouTube, punya toko, dan dulu sebelum corona itu saya sering jadi impor. Saya impor barang dari Cina. Mungkin bagi Mas Bro yang subscriber saya yang lama, saya sering bahas barang-barang impor dari Cina. Tapi sekarang lagi macet dulu, ya, karena pasarnya lagi nggak jelas. Karena impor dari Cina itu harus dalam jumlah yang sangat besar. Kalau misalnya marketnya lagi nggak jelas kayak gini, kita udah impor nggak laku kan rugi. Seperti itu, Mas Bro ya. Jadi lagi macet sekarang. Jadi saya YouTuber yang pertama, terus yang kedua dari toko, yang ketiga baru dari saham. Jadi istilahnya kalau saya rugi di saham pun no problem, nggak masalah ya, Mas Bro. Oke, mungkin tanya maaf dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.